Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tes Channel Tuti Suryati. Kali ini kita akan masih belajar di mapel Quran Hadis, yaitu tema bab 7. Bab 7 tema memahami hadis, sunnah, atsar, dan khobar. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. 5. Persamaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Menurut sebagian ulama adalah keempat hal ini adalah sama atau muradib. Dianggap sama karena sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Akan tetapi, sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan beliau, sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. 6. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis. A. Perbedaan dari segi bahasa dan makna. 1. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dalam bentuk wahyu. 2. Al-Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa dan maknanya dari Nabi. Perbedaan dari segi periwayatan. 1. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran harus dibaca apa adanya, seperti adanya diturunkan dan diajarkan. Al-Quran tidak boleh diucapkan dengan redaksi berbeda, karena menghilangkan unsur kemujizatan. 2. Hadis boleh diucapkan dengan redaksi kata atau lafaz yang berbeda, tanpa mengenai maknanya. Perbedaan dari segi kemujizatan. 1. Pada Al-Quran, lafaz dan maknanya adalah mukjizat. 2. Hadis bukan merupakan mukjizat. Berikutnya, perbedaan dari segi membacanya. 1. Membaca Al-Quran bernilai ibadah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. 2. Membaca hadis tidak termasuk ibadah, kecuali belajar hadis adalah ibadah karena mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam. Hadis tidak boleh dibaca ketika sholat. Oke, untuk pertemuan kali ini yaitu bab 7 Quran Hadis tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Cukup sekian ya. Kalau misalkan ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan, karena kelebihan bukan untuk saya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Semoga yang mendengar atau yang membaca tentang
video ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan juga keberkahan rezeki yang penuh barokah. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.